Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Satria Ponde. Saat ini saya berada di salah satu daerah Stroop, itu concentrate camp yang dibangun oleh orang Jerman dulunya untuk ya bagi yang tahu yang pernah nonton Perang Dunia Kedua, bagaimana orang Polandia dan orang Yahudi itu dikirim ke penjara atau camp kayak bekerja paksa dan akhirnya dibunuh. Ini menampung sekitar 68.000 orang di sini dulunya, dan sekitar 26.000 adalah orang Yahudi dan sisanya itu orang Polandia asli. Di vlog saya sebelumnya saya bilang awalnya mereka menargetkan Yahudi, tapi ternyata setelah itu orang Polandia pun mau dibunuh kayak itu, disiksa. So you ready, Damien? Yeah. You're right. Yeah. To go there Of course. because my friend Sylvia and Daniel, they don't want to go because they make Why them not? feel sad. Come on, it's like it's Right. already fast. You cannot look cannot think They about always cry. Jadi kalau si Daniel sama Sylvia, mereka nggak mau ke tempat ini karena bikin mereka menangis. Karena kisahnya benar-benar, coba deh nonton sekalian. Ada the boy with the pajama, pajama, something like that. it. That was a good film. Ya, itu film sangat bagus sekali. Saya lupa. Warsaw Zoo juga. And then Pianist, that's the best one. And Slenderlist as well. Barusan gue bilang halo, tapi nggak dijawab. So I need to read. The dark house. Nah, ini dulu nih. In English, the building was 1940. And going out through the gate was controlled. 19. Jadi tahun 1939-1945 adalah horror situation in Poland is in the history. Over 2,200 soldiers belong to the SS. 2.200 tentara mereka itu ditarik oleh SSS. Ya. Ayo kita lihat nih fotonya kalian. Ini ada di film-film ini. Nah, itu sekarang di sini. Itu dia bangunannya. Right. Ini petanya. Ya dulu. Stroop on December 1944. Pada tahun 1944. Barat-barat. Special camp. Jadi ini tempat apa namanya itu? Camp ini ya apa ya? Bahasa karantina atau apa ini bahasa Indonesianya? Camp. Monument. Okay. Right, let's go. The shooting range. My God, mantap banget dulu. Nah, ya Allah. Tuhan. Karena di sini horor banget, guys, horor banget. The chambers. Yeah, the chambers, yeah. They put the gas. They put people inside and they throw the gas, poisoning gas. Ya, jadi pas masa pembunuhannya itu misalnya dapat apa namanya itu, dapat suruhan kalau udah kita bunuh beberapa orang gitu kan, dimasukin ke dalam chamber apa ya, sebuah bangunan seperti itu misalnya ya kan, kayak itu. Terus semuanya tertutup, jadi mereka disuruh pergi mandi ke sana, habis itu keluarlah gas, dibunuh hidup-hidup. Keluarlah. What is it inside? Kita masuk ke dalamnya, guys. Apartment nih bentuknya dulu. Nah, tempat tinggal barak-baraknya. Orang semua pakai kolor aja disuruh di dalam.
anak-anak perempuan. There's no, there's separate, right? Boys and women, boys and girl. Okay, good. Strip baju tahanan warnanya seperti itu. Dari situ. Nah, bangunan ini kata Demian memang originalnya ini nih. Is it canteen, right? Yes, it's a canteen. Oh my These god. are shoes, worn out shoes of that people who have stayed here and later died. Died. Even so many. Oh my god, ini sepatu, tali sepatu, apa namanya itu, alas sepatu semuanya ini ini. Oh my god, how many is that? Hundreds of thousands for sure. If not millions. Oh my god, banyaknya. Ini masih original guys, masih original. Semua sepatu-sepatu. Nah ini terserah mau orang itu kaya atau dokter atau apapun pejabatnya, jabatannya. Kalau Jerman bilang bunuh ya bunuh, nggak ada ininya. Jadi ada yang majikan ketemu pembantunya di tempat-tempat seperti ini dan mereka semua dibunuh secara merata, secara adil. Pembunuhan sangat adil sekali waktu itu. Bukan kehidupan yang adil di zaman itu. Ini kantinnya dulu. Jadi kalau makan pun juga harus ada papernya, maksudnya harus ada dokumen ambil makan di sini. Pembantaian yang sangat gak pernah bisa dilupakan oleh orang Polandia sih sebenarnya, dan mereka sekarang ini juga nggak who is she? Is she died or? Yes, I think these are like people from the church that died here in this place. They also kill people from the church, eh? Yeah. See, semua keadaan all really prejudices, isn't it? Yes. Only life is not fair, but die is fair. Yeah. That time, innit? Jadi ya, lu mau seorang agamawan atau apa dibunuh aja. Gue pernah nonton filmnya ya, benar. Pendeta juga dibunuh. Pokoknya adil. Kematian itu adil pada zaman itu. Oh my god. Hanya kematian yang adil. Selama kamu bukan orang Jerman, kamu tinggal nunggu mati aja, itu loh. Kalau di sini gratis, jadi kita nggak bayar sama sekali masuknya. They didn't have to pay anything to join them. You know gratis. Yes. Bahasa Polandia juga gratis. Yes. Here we go. Ini the main campnya. Ini tempat di mana all they are living, isn't it? Yes, I think. Inilah baraknya ya. Tempat di. Yes, like you said, it's like separated for females and males. Yeah. It's women's block. Is it woman block? Yeah. That one? Yeah. Let's go inside. All women or? Or just women's block only. I think so. Alright. Yeah. What is that? Some pictures of that prisoners. Prisoner. They are not prisoners. I hate that when people say. Because I know what you mean. I don't know. I just don't know the name of that in English. Because they're not a crime at Yes, all. true. It's a victim. Yeah. Okay, victims. Yeah. Yeah. So, ini.
inilah korban-korban semua kebijakan dari Rudolf See, Hirschner. it shows from which places they were sending Yeah. people to this concentration camp. Ini mulai dari Estonia guys, orang-orang ini yang mereka itu Yahudi, the Jews, are they? Mostly, yeah. Mostly Jews, dan yang mereka orang Jerman nggak suka pokoknya dari sini. Ini Raga, ini Lithuania. Let's do zoom. So yeah, mostly from Poland, isn't it? Yes, that's true. And also from Germany, also, see? Yeah, Germany, I'm sure that is Jew as well. Yeah. Ya, jadi walaupun dari Prancis juga, Prancis, Jerman, jadi semua orang Yahudi di Jerman, dan this one is Austria, Austria. ya, dan di, ya, this is still Germany, di Polandia, dan dibawa ke sini. This is actually, this was formerly German part, but currently it's a Polish territory. Okay. Because the map looks differently now after the Second World War. Alright. Jadi di bawah ke sini sekitar 68,000 people, right? Yeah. Now In it's this like camp. this, the map looks like this. Oke. Jadi ini peta waktu Perang Dunia Kedua. Gitu. Alright then. Sekarang udah beda. So, we go. This is already also this book. Ya, ini semuanya original guys, tempatnya. Nah disinilah mereka itu dikurung di baraknya kayak gini. Sebenarnya kalau mau keluar sih bisa, tapi ya tentara kan di mana-mana. Mereka tinggal tembak, brar. Nah, ini yang original. Ya Allah. Nah ini nih. Ya ampun angker guys, ini pernah dipakai. It's quite horror here. Yeah. They had numbers like that when they arrived here. Everyone was, having assigned a number. Jadi kalau pas And they had also tattooed on their body. dikasih stempel tato di badannya, terus dikasih nomornya. Ini dipakai orang dulu guys, mereka meninggal di sini. Inilah baju yang mereka pakai, strip original. Mudah-mudahan gua nggak dikejar nanti. Di sepatunya masih ada kayu. The shoes is wood, isn't it? Yes. Sepatu kayu. Gila. What is that? Jadi People were engraving. ya, the coret-coretan dari mereka, kuku mereka, ada yang nulis saya di sini tahun 1943. Orang-orangnya. Tempat itu kayunya, This will here, sisirnya. illegal. Here was illegal Christmas cards or Easter, Christmas. Ya, itu barang-barang peninggalannya. Ada juga yang melukis. Oke. Nah di belakang saya itu adalah tempat tidur mereka ini guys. Ini foto-foto mereka. Di sinilah tidur. Itu mulai dari yang muda, anak-anak muda, orang tua, nenek kakek. Ini lebih ke yang cowok kayaknya. This is more men, isn't it? Nah inilah yang original. Mereka tidur. Saya nggak berani menyentuh. Berasa banget. Karena saya nonton kali ya, karena saya tahu. Jadi berasa banget spirit orang-orang ini di sini. Swear demi Allah, saya berasa ininya.
bisa ngebayangin gimana sibuknya orang-orang ini di sini. Maksudnya betapa tersiksanya mereka di sini. Ini bukan hanya orang Yahudi aja, tapi orang-orang Polandia yang pribumi juga. Nah, siapa aja yang nggak dibunuh nanti saya akan bahas. This was the main concentration camp in this area, and this was like very small sub-concentration camps. Like Oh, semua. tiny, yeah. Jadi ini utamanya yang ini, yang kecil-kecilnya juga ada di penjara kecil-kecil, cuman nggak beberapa banyak, tapi inilah yang utamanya. Dan ya di bagian utara Polandia, tapi ada lagi di bagian selatan Polandia dekat Krakow, Auschwitz. Itu besar lagi itu. Nah, ini tempat-tempat tidur. What's that? Operation room. Operation room. Well, I more like rather first aid, something like that. yeah, but no one gave a shit, I guess, at that time. I think so, yeah. Yeah, ini This is sebagai operation room. ini aja. This one is operation room. Kebanyakan dibunuh aja di sini, nggak ada yang dirawat sih sebenarnya. Sekedar fasilitasnya aja bagi Jerman. Oh, this the laundry, isn't it? Bathroom, I think. Yeah. Where where they change the clothes in toiletnya. Buset, bangga. Masih original semua. Looks like horror movie. It is horror banget di sini, guys. Berasa, ya Allah. Ya, masuk ke dalam bangunan itu. Nanti kita ke sana lagi. Kita ke situ dulu. What is that? Is that the We got the chambers. chambers there? Let's go. Nah, kita bakal ke tempat di mana pembunuhan massalnya, tempat yang mereka bilang ayo masuk mandi. Jadi semuanya bilang oh kita mandi bla bla bla. Masuk di dalam ruangan itu, habis itu ya dikeluarkan gas beracun dan dibunuh. Kadang bukan gas saja tapi api. Nah, bau itu sekali mati itu ratusan orang ya, serempak dibunuh. Itu di sini bau. Sekitar ini orang-orang sekitar udah tahu. Yang belum tahu ya dibilang oh itu cuma pembuangan kotoran gitu. Tapi bau manusia yang dibakar hidup-hidup. Asapnya berasa aneh waktu itu. Nah, siapa saja yang selamat, yang nggak dibawa ke penjara ini, 4 penyiksaan ini. Yang pertama, orang yang bisa memasok makanan, orang yang dibutuhkan jika sakit seperti dokter, tapi dalam arti kata kalau mereka bisa korupsi, maksudnya kalau mereka bisa bekerja sama, itu akan tenang. Penjual ini selama nggak Yahudi, orang pribumi, orang Polandia, kalau mereka penjual makanan, petani dan lain-lain, nah itu selamat waktu itu. Mereka nggak jadi target dari orang Jerman. Nah, itulah karena dibutuhkan ya kan, kalau mereka bunuh ya gimana mereka bisa hidup di sini untuk menjajah. Nah, orang-orang petani, orang penjual makanan, pokoknya penyedia fasilitas lah ya, itu nggak dibawa ke sini selama mereka nggak Yahudi dan bisa korupsi. Patulah gitu. Gas chamber. Jadi kita udah berada di gas chambernya, dimana
mereka masukin orang ke dalam ini, kadang sampai ribuan, berapapun kapasitasnya, dimasukin satu kali, di situ ditutup. Dipikir oleh orang-orang itu mereka mandi karena mereka ditelanjangin ya. Habis itu nah di ujung itu keluarlah asap pembunuh, asap manusia yang udah dibakar hidup-hidup di sinilah. Yep. What is this, Damien? This is number. No, this one. This is number, yeah. It's the same. Huh? Oh yeah. Salah satunya. And also that as well. This is a crematory. They burn. They were burning bodies. And the one with gas. Jadi yang ini yang pakai gas, jadi ditutup, terang, tutup, itu ditutup, disemprot dengan gas, meninggal. Nah ini yang dibakar. Nah saya bilang itu asapnya keluar di sana, dimasukin ke dalam. Di dalam materi hidup-hidup kan. Kalian bisa ngebayangin nggak gimana kalau kalian di sini diperlakukan seperti itu? Gimana rasa meninggalnya? Nah ini benderanya, orang itu berasal dari negara-negara ini. This is. Ashes. Nah inilah abu manusia guys. The rest of the brain. Ya. Oh my god. That's all. Sampai panjang di sana. Abu manusia. About this one kan? Jangan. This? Same. I don't know. Maybe coffins for the Nice. I think this is that was that gas can. Really? Yeah. Tabung gasnya guys. Memang biadab sekali kan? Biadab sekali. Nah ini yang kalau nggak suka atau mungkin coba kabur atau gimana ya dibunuh kayak gitu. Inilah komandannya yang untuk tempat ini. Jadi mereka itu dibawa ke sini pakai kereta. Itu keretanya masih ada di sana tuh. Nah, itu keretanya. From here, man. Ini kita lihat bentuk kereta zaman dulunya. Kayak gerbong-gerbong aja guys. See? Tapi dikelilingi sama orang yang bersenjata. Nah mereka anak-anak hanya ditaruh di sana. Nah ini nih dimasukin ke dalam ini, dibawa ke sini, semuanya berdempetan di dalam. Kemudian kalian bisa lihat. Alright.
panjat dulu. Jadi guys, dulunya itu bukan 2 ini aja, banyak tuh. Tuh, ini originalnya ya. Banyak. Jadi setelah mereka tahu kalau mereka itu kalah, dihancurkan nama mereka. Bukti-bukti semua dibakar sama mereka, dan ini cuman yang kita berada sekarang ini aja yang tinggal 2. Banyak sekali itu. Kalian pikirin aja, 68.000 orang. Bayang nggak? Nah, inilah originalnya dulu, miniaturnya seperti ini. Nah, sekarang cuma nyisa 2, yang dimana saya berada sekarang ini salah satunya, dan yang tempat tadi juga satu. Tuh, itu 1, dan ini 1. So, padahal berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Banyak lah. Belum lagi di sana nih. Ya, benar sekali. Yang membangun bangunan ini bukan orang Jerman. Orang Jerman nggak ada ngapain sama sekali. Yang bangun ya tahanan, korban. Tuh, mereka semua yang bangun. Ya, saya nggak kebayang aja rasanya hidup di zaman itu di Polandia atau di negara Eropa selama 6 tahun. Mulai tahun 1939 sampai 1945, akhirnya mereka runtuh. Nah, perjuangan orang Polandia ini sama kayak orang Indonesia sih sebenarnya. Nah, mereka punya grup yang lari ke hutan, terus mereka mendapatkan senjata ada yang datang dari Inggris atau dari negara lainnya. Mereka mencoba untuk melawan Jerman, tapi mereka nggak begitu berhasil sampai akhirnya bantuan dari negara Inggris dan Amerika. It's England and America help to defeat Germany, and Russia. But Russia got another purpose. Yes, exactly. Yeah. Yes. It's like, all came to, they were defeated from different sides at the same time. Iya. Jadi mereka, Rusia, Amerika, Inggris menyerang dari berbagai tempat, dan akhirnya wilayah kekuasaan Jerman kecil, dan akhirnya runtuh. Churchill, remember that one. Tapi Rusia punya kepentingan lain. Rusia juga bunuh orang sini sebenarnya, tapi mereka pintar memanipulasi. But what happened after that? Germany said sorry, apologize. Is that right? Yes, yes. Jadi Many times they apologize. Jadi Jerman meminta maaf. Banyak sekali, sering sekali kata si Demian. Tapi Rusia nggak pernah meminta maaf dengan Russia still think that they were helping us only. Ya, Rusia masih berpikir kalau mereka bantu Polandia, padahal enggak. But they were fighting with us, so this is like very weird thinking. Ya, tapi mereka juga ikut kok, mau mengambil Polandia, mengambil ini. Tapi Rusia nggak pernah minta maaf. Tapi yang namanya Jerman memang merasa bersalah semua. A lot stuff that they took to Germany, they give it back again, isn't it? Ya, jadi banyak sekali yang dirampas oleh orang Jerman saat itu, tapi dikembalikan lagi ke Polandia. So, guys, itulah tour kita di tempat concentrate camp Tatrów, ya, the name. Tutów, salah satu di Polandia. Bagi kalian yang tertarik untuk melihat bagaimana sejarah Polandia, nonton film-filmnya, dokumenterinya, sangat menarik. I really like it. So, that's all. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.